Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini kita akan belajar structure, yaitu soal yang masih ringan karena di skill 1 ini tergolong ringan ya. Langsung saja kita akan membahas soal nomor 1. Upright. Wait. Upright of lions, up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubs. Jadi bagaimana sih caranya untuk mengerjakan soal seperti ini? Yang pastinya kita kan bukan native speaker, yang kalau orang native speaker pasti tahu artinya ya. Nah, kalau kita sebagai pelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, bukan sebagai bahasa kedua seperti negara Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya, itu otomatis kita butuh banget untuk menerjemahkan ya. Apalagi yang tidak terbiasa untuk melihat tulisan bahasa Inggris atau speaking dalam bahasa Inggris ya. Jadi minimal kita itu paham sama ciri-cirinya. Ciri-ciri ini itu kata benda, ciri-ciri ini itu apakah kata kerja, seperti itu ya. Jadi minimal seperti itu. Terus bagaimana caranya? Ya, kita harus tetap biasa mengerjakan soal. Tetap seperti itu jawabannya. Dan maka dari itu, kalau kita skill yang pertama itu kita harus tahu ciri-cirinya dulu ya. Jadi guys, minimal dalam satu soal ya, satu kalimat itu terdiri dari subjek plus verb ya. Jadi ini adalah kunci utama untuk memahami soal TOEFL. Yang pertama harus memahami subjek dan verb. Dan kalau teman-teman memahami di sini nomor 1 subjeknya mana, verbnya mana, otomatis kita harus mengidentifikasi subjeknya mana, verbnya itu mana. Ada yang tahu nggak nomor 1 ini subjek sama verbnya mana? Subjeknya dulu deh, mana kira-kira? Untuk nomor 1 subjek. Subjek itu apa? Subjek itu pasti dalam bentuk kata benda, ya. Dan kata benda itu dalam bentuk apa biasanya? Bisa plural, bisa juga singular. Plural itu lebih dari 1, singular itu cuma 1. Tes, teman-teman bisa melihat coretan Misli nggak? Ya, Bisa, Miss. Bisa ya, oke. Nah, untuk nomor 1 di sini subjeknya pasti dalam bentuk kata benda, ya. Nah, kata benda di sini kira-kira ciri-ciri kata benda itu apa? Nah, ciri-ciri kata benda biasanya diikuti apa? Diikuti artikel. Nah, artikel itu apa? Ada ada en, ada juga the, ya kan? Ada juga this. Nah, ada juga that. Nah, itu namanya artikel atau penunjuk ya. Kalau dalam bahasa Arab itu al ya, al-ma'rifat ya. Yang tahu-tahu aja. Nah, untuk di sini adalah ciri-ciri dari sebuah kehadiran sebuah kata benda karena termasuk artikel e. Artinya sebuah atau seekor atau pokoknya lah ya. Seonggok. Nah, apa nih? Pride of lions. Nah, of ini disebut apa? Of itu disebut preposition. Nah, preposition dalam bahasa Indonesia itu disebut kata depan. Nah, kata depan. Untuk memahami kata depan itu nanti ada sendiri di pembahasan sebuah materi di preposition ya, khusus untuk preposition itu apa aja, itu ada di kelas basic grammar ya. Kalau di kelas TOEFL itu khusus untuk mengaplikasikan dalam soalnya saja. Jadi, oh ini preposition gitu aja. Jadi ketika kalian mendapati ini itu preposition, ya, of itu preposition, maka setelahnya, plusnya, titik-titiknya, itu pasti kata benda, ya, kata benda. Maka dari itu, preposition dan gandengannya itu disebut PP.
atau singkatan dari prepositional phrase. Nah, dalam bahasa Indonesia, phrase itu disebut frase. Ya, frase itu apa? Frase itu gandengan beberapa kata menjadi satu kata. Maka dari itu of dan setelahnya itu disebut, atau dalam kata lain di sini adalah tertulis of lions, maka dia disebut PP atau prepositional phrase. Dan masih lanjut lagi ini ya. Untuk memahami sebuah kata itu masih ada lanjutannya. Dan teman-teman harus tahu ketika dia itu menjadi PP, dia itu tidak mungkin subjek. Jadi ditulis bukan subjek. Jadi tidak boleh menjadi sebuah subjek. Terus subjeknya yang mana? Dan subjeknya adalah yang sebelum of ini. Jadi subjeknya adalah upright. Itu sebagai subjek utamanya. Subjek utama ya. Subjek utama itu apa? Pengaruhnya. Jadi pengaruhnya subjek utama itu perubahan verb. Jadi kalau ditulis subjek mempengaruhi perubahan bentuk verb ya. Maka dari itu ketika kita mendapati subjeknya upright, subjeknya ini singular apa plural ya? Singular apa plural teman-teman? Ya, kalau singular itu satu ya, satu atau tunggal. Kalau P itu lebih dari satu. Plural. Iya, lebih dari satu plural ya. Jadi kalau itu artinya tadi kan se ya. Se kan, sebuah, seorang, sekelompok, sekeluarga, siapa lagi ya? Pokoknya banyak, setangkai, sebidang itu kira-kira kalau ada kata se itu tunggal apa jamak ya? Tunggal, Miss. Iya, jadi meskipun sekelompok, sekeluarga itu tetap dihitung tunggal karena ada kata se, ya kan? Seiman, tunggal kan ya? Se, oke. Jadi untuk subjeknya di sini dikasih keterangan singular alias tunggal. Ditulis kecil banget di sini ya, dikasih lingkaran. Maka dari itu ketika subjeknya sudah ketahuan singular, maka verbnya juga harus singular dong ya. Jadi harus sesuai. Jadi lanjutannya lagi di sini Misli tulis ketika verbnya singular, maka subjeknya pasti singular. Gitu. Jadi harus sesuai gitu ya. Verbnya singular, subjeknya juga singular gitu. Kemudian kita lihat di sini upright of lions titik-titik up to. Nah, up to itu termasuk preposition guys. Ingat setelah preposition itu pasti bukan subjek ya. Jadi dia di sini pasti kata benda. Otomatis di sini disebut PP. Nah, tidak mungkin kata kerja ya. Tidak mungkin kata kerja. Including. Nah, including itu juga bukan termasuk kata kerja ya. Meskipun di sini ada ing, itu tidak termasuk kata kerja, including. Dipahami nggak di sini? Kalau belum dipahami, mesti kasih keterangan lebih lanjut ya. Jadi ini keterangan baru di sini. Ganti tintanya aja. Verb ing yang berdiri tanpa to be. To be itu apa ya guys ya? Tahu ya? To be itu yang ini loh, is, are, terus ada was, ada were, itu kan to be ya. Nah, tanpa to be, maka disebut atau sama dengan ya adjective. Gitu.
Nah, adjektif apa tuh? Adjektif dari kata kerja gitu. Maka dari itu, including itu diartikan sebagai yang. Karena adjektif yang dibentuk dari kata kerja include menjadi ing tanpa kehadiran to be, yaitu is dan kawan-kawannya, ya, maka dia disebut adjektif. Artinya apa? Yang termasuk gitu. Jadi dia bukan kata kerja ya. Jadi belum ketemu nih kata kerjanya. Jadi a pride of lion, sekelompok singa-singa. Jadi namanya juga sekelompok, pasti singanya lebih dari satu ya, ada S-nya. Meskipun di sini disebut subjeknya singular, tapi kan dia di sini hadirnya setelah ini preposition. Maka subjek utamanya tetap a pride gitu ya. Oke, dari sini paham belum ya? Kalau ada yang ditanyakan boleh misli jeda dulu. Paham belum dari including? Bisa dipahami, guys? Silakan dikonfirmasi. Bisa ya? Oke, good. Oke. Jadi including itu tadi termasuk adjektif ya. Adjektif ini loh ya. Adjektif, termasuk adjektif dan artinya adalah yang termasuk. Termasuk apa? 1, 2, 3 meals ya. 1 hingga 3 meals. Meals itu jenis kelamin ya, laki-laki ya. Jadi jantan maksudnya karena hewan ya, lions. Jadi untuk segerombol singa terdiri dari 40 lions. Nah, 40 singa including 1 to 3 meals, yaitu yang termasuk 1 hingga 3 pejantan, kemudian several females, beberapa betina, dan cubs dan peranakannya gitu ya, peranakan-anakannya. Maka dari itu guys, di sini sudah ada verb-nya belum ya? Apakah sudah ada verb-nya, kata kerja? Karena di sini one itu menunjukkan adanya kata benda ya, two juga menunjukkan adanya kata benda, yaitu 3 males sama several females and cubs. Sudah ada kata kerjanya belum? Belum. Belum, cuma subjek aja. Jadi yang ditanyakan di sini apa? Yaitu verb-nya mana, gitu ya. Untuk verb-nya sendiri, verb-nya yang dicari itu verb yang singular apa yang plural ya? Karena di sini subjeknya singular, maka verb-nya juga harus singular. Tandanya singular S ya. Maka dari itu, untuk A, B, C, D, teman-teman mau pilih yang mana yang lebih tepat kira-kira? Kan A. Yes? Yang mana? Yang A. Oke. Kenapa nggak pilih Delta, Charlie, Bravo ya? Ada yang lain nggak selain Alpha? B. Bravo, oke. Ada yang sudah pilih Bravo. Ada yang pilih selain Alpha sama Bravo nggak? Nobody? Oke, Charlie. Lengkap ya. Charlie. Lengkap. Oke, Charlie Data nggak ada yang mau pilih ya. Karena tadi sudah Misri jelasin. Verb ing yang berdiri sendiri nih ya. Verb ing yang berdiri sendiri alias tanpa kehadiran to be, yaitu is, am, are, was, were, maka dia disebut adjektif, bukan kata kerja. Sudah masuk nih, ya kan? Untuk containing itu sudah tidak termasuk dalam kategori karena dia itu disebut adjektif, ya. Untuk contain, ya, contain itu verb pertama ya. Coba Misli tulis di sini untuk keterangan tambahannya. Verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1 dari contain itu adalah contain. Verb 2 dari contain itu adalah contain ditambahin ed aja ya. Contained, ini ed. Kemudian untuk verb 3-nya sama, karena dia itu tergolong kata kerja yang beraturan, maka tinggal nambahin ed aja. Nah, kalau misalnya nih, verbnya yang dicari kan yang singular ya. Untuk singular itu kalau konten berdiri sendiri tanpa tambahan apapun berarti dia disebut
plural ya. Jadi untuk contain salah. Kecuali kalau di sini ada ed-nya. Mungkin benar ya, karena apa? Karena verb 2 itu bisa berdiri sendiri dan dia itu bisa dipakai oleh si subjek yang plural atau yang singular untuk yang verb 2. Untuk yang Bravo, kalau kita pilih contains, benar ya, ada S-nya, contains. Tapi di sini kenapa ada it sih? Gitu kan ya. It itu termasuk apa? It itu sama dengan, mesti kasih keterangan di sini ya. It itu sama dengan pronoun. Nah, pronoun itu dalam bahasa Indonesia namanya kata ganti benda. Kata ganti bendanya itu apa? Kata ganti benda berarti yang sebelumnya. It contains. Ya. Kalau secara subject verb, it itu singular, contains itu juga singular, benar. Tapi di sini kan ada upright subject. Maka dari itu kehadiran subjek di sini ada double. Gitu. Jadi makanya untuk pilihan Bravo itu disalahkan karena subjeknya double. Double subject. Maka jangan dipilih ya. Jadi untuk Bravo kena eliminasi lagi. Maka dari itu jawabannya yang paling tepat adalah yang alfa. Nah, kenapa alfa? Karena can itu modal. Nah, setelah modal itu verb 1. Nah, modal plus verb 1 itu bisa plural dan bisa juga singular. Mau subjeknya plural. Kalau kata kerjanya dalam bentuk modal ya boleh gitu ya. Jadi a pride of lion can up to 40 lions, can contain up to 40 lions. Bisa terdiri dari, jadi contain itu verb ya, contain. Kalau nonnya contain apa? Container ya kan. Okay, any question for number 1 guys? No? Belum, Miss. Belum, Thanks, oke. no. Oke, so far so good. Lanjut. Number 2. Henry Adams, born in Boston, famous as a historian and novelist. Mungkin dari sini teman-teman bisa ya menebak jawabannya yang mana ya sebelum Miss Li bahas. Number 2. Yang A. Alpha, oke. A. Yang lain boleh? A. Alpha juga. Yang lainnya? C. Sorry, can you up your voice? Bravo atau Charlie? Sorry? Charlie, oke. Ada yang jawab Alpha dan Charlie. Sini ya, Miss Li tandain. Ada lagi yang selain Alpha sama Charlie, guys? Sudah, tidak ada. Oke, Miss Li bahas ya. Untuk Henry Adams, itu adalah nama ya, karena ini ada huruf besar berarti dia termasuk kategori kata benda. Dan kata bendanya adalah dalam bentuk noun person atau orang. Ya. Kemudian di sini ada koma nih. Nah, kemudian ada koma. Nah, ciri-ciri dalam sebuah kalimat ketika ada 2 koma, kemungkinan besar yang di tengah ini adalah sebuah apositif. Apositif itu adalah keterangan lanjutan. Keterangan benda sebelumnya. Oh. Udah keterangan gitu aja ya. Jadi kalau karena nggak bisa ditulis guys ya, nggak tahu. Keterangan benda sebelumnya yaitu Henry Adams. Nah, kalau kita lihat born itu kan seperti kata benda ya guys ya. Sorry, kata kerja ya guys ya. Coba Miss Li kasih panah di sini. Verb 1, verb 2, verb 3. Dan born itu adalah verb ketiga. Born. Verb satunya adalah bear. Born. Seperti ini. Bear, bore, born.
melahirkan. Jadi bir itu melahirkan. Bir born. Kalau tadi kan mesti jelasin ya, yang verb ing, ya kan? Verb ing ketika berdiri sendiri, itu disebut adjektif. Nah, sekarang kalau verb 3, yang berdiri sendiri, Misli kasih keterangan lanjutan. Verb 3, yang berdiri tanpa kehadiran salah satu. To be. Nah, to be itu apa? Tadi misalnya sebutin ya. Is, are, was, were. Nah, itu adalah to be ya. Nah, atau be juga bisa. Maka dari itu disebut adjektif. Atau gini aja. Sama dengan adjektif. Sama dong kayak tadi sama seperti verb ing yang berdiri sendiri tadi ya. Iya sama, cuma artinya nanti beda. Cuma dia itu lebih ke pasif gitu. Kalau born berarti yang lahir, bukan yang melahirkan, tapi yang lahir. Kalau yang verb ing itu lebih ke aktif ya kan, ya tadi yang termasuk. Dan kalau yang born ini yang lahir, bukan melahirkan. Jadi Henry Adam yang lahir. Yang lahir di Boston, otomatis di sini subjeknya adalah Henry Adam. Subjeknya itu, meskipun di sini ada S-nya, bukan berarti dia itu plural. Karena ini nama orang ya. Jadi dia subjeknya itu dalam bentuk singular. Born in Boston itu bukanlah verb ya, tapi dia sebagai adjektif, kata sifat, bentukan dari kata kerja verb 3. Yang artinya ada kata yang lahir di Boston. Nah, 2 koma ini. Dan koma setelahnya itu apa? Nah, kita lihat di sini sudah ada kata kerjanya belum? Famous itu kata sifat, ya. Terkenal, adjektif. S itu adalah sebuah preposition. Nah, kata benda, ini kan kata benda ya, a historian. Kemudian ada preposition lagi N, ya kan? Kemudian ini kata benda. Kalau ada kata benda, ada preposition jatuh sebelum kata benda, maka dia disebut apa tadi? Disebut PP, prepositional phrase, frase bentukan dari preposition atau frase bentukan dari kata depan. Tidak mungkin dia sebagai verb ya, tidak mungkin. Maka yang ditanyakan di sini apa? Yang belum ada, yang belum hadir adalah verb. Verb yang apa yang dicari? Yang singular. Itu. Dan untuk pilihan delta, ini ada N itu preposition ya. Nah, preposition. Tapi di sini jatuhnya ada subjek, ada verb. Berarti N di sini bukan sebagai preposition, tapi sebagai conjunction. Karena menghubungkan antar kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat itu minimal ada hadir sebuah subjek dan sebuah verb. Itu namanya kalimat. He became itu sudah termasuk kalimat ya. Nah, kalau kita memilih delta, subjeknya Henry Adam, terus verbnya mana? Ini kan verbnya si he, gitu ya. Jadi tidak ada di sini jawabannya untuk delta, ya. Kurang. Namanya alasannya adalah kurang verb itu. Kemudian untuk pilihan Charlie juga gitu, ada he subjek, ada was itu verb. Nah, Miss, was kok verb sih? Ya, dalam analisis sebuah soal di TOEFL ya, to be kalau kita menganalisis itu termasuk verb gitu. Meskipun dia itu sebagai auxiliary gitu ya. Kata kerja bantu kita sebut sebagai verb. Menganalisanya biar cepat ya. Jadi untuk di sini itu kurang verb juga. Kurang conjunction ya, kurang conjunction dan verb. Next untuk and became. Nah, and itu untuk apa ya di sini ya? Dia kan sebagai penghubung ya, penghubung antar kata ya. Nah, kalau kita lihat di sini, born in Boston and became famous, itu kan kurang nyambung. Jadi seharusnya setelah koma di sini,
ketika kita bilang and ya, harusnya di sini became itu menjadi verb 3 juga. Itu, tapi kurang verb nantinya. Jatuhnya kurang verb. Jadi became menjadi bukan verb ya, kurang verb. Jadi yang benar adalah alpha. Became itu verb kedua ya. Nah, jadi di sini became. Henry Adams became famous as a historian and novelist. Dari sini ada yang ditanyakan, guys. Verb 1, verb 2, ada verb 3. Verb 1-nya adalah become pakai O. Verb 2-nya pakai A, became. Verb 3-nya kembali lagi seperti verb 1 pakai O, become. Become, became, become. Menjadi ya. Jadi Henry Adam menjadi terkenal sebagai seorang sejarawan dan penulis novelist. Itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari nomor 2? Kalau tidak ada langsung. Nothing? Ya, ini singular itu satu atau banyak? Oke, thanks for your question. Jadi untuk singular, misalnya tulis di sini ya. Singular itu satu ya. Kalau plural itu lebih dari satu. Itu. Kalau di sini kebetulan kan kita masih menganalisa ya tadi ya. Henry Adam itu singular, berarti verbnya yang singular. Ternyata di sini tidak ada yang cocok meskipun kita pilih yang singular was. Karena apa? Karena di sini double subjeknya. Di sini juga double kurang verb malah karena di sini cuma ada subjek sama verb dan conjunction itu. Dan adanya itu cuma verb 2 satu-satunya yang berdiri sendiri ya. Jadi kalau untuk verb 2 ya, itu bisa singular, bisa juga plural gitu kalau verb 2. Yang nggak boleh itu yang apa? Yang verb 1 ya. Yang verb 1 itu pasti plural. Nah, pasti untuk plural. Pasti untuk plural dan untuk subjek I itu. Kemudian untuk subjek apa lagi? You, kamu. Tuh. Oke, sudah itu aja. Oke, any more questions? Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada kita lanjut. Gak ada, Miss. Oke, yang haus silakan minum. Yang ngantuk silakan bikin kopi ya. Number 3. A computerized map of the freeways using information gathered by sensors embedded in the pavement, blah blah blah, on a local cable channel during rush hours. Silakan, boleh ditebak mana jawabannya? Untuk nomor 3. Jawabannya A. Yang A. Alpha. Iya. Yang lain? Alpha. Yang lain no voice? No idea? Okay, thanks for your answer. C. Yang Charlie. benar C. Oke. Habis Alpha ganti Charlie. Oke. It's okay. Misalnya tandain dulu. A sama Charlie. Kita bahas ya. Untuk tadi apa? Itu adalah artikel ya. Nah, artikel itu penunjuk adanya plus kata benda tunggal, ya kan? Singular ya. Nah, singular noun. Jadi untuk a computerized map itu adalah sebuah singular noun. Singular noun dia di sini disebut sebagai
subjek utama karena dia di depan pasti dia itu disebut subjek utama. Subjek yang apa? Yang singular karena ada e-nya ya. Nah, ini kan of, masih ingat tadi preposition. Nah, kata benda yang jatuh, the freeways setelah of itu pasti disebut PP. Nah, teman-teman, Miss Lee kasih penangguhan ya. Untuk PP dalam sebuah TOEFL itu tidak penting ya. Karena kehadiran sebuah PP itu hanya sebagai pelengkap saja. Karena dia itu tidak berpengaruh sama perubahan kata kerja. Tidak mesti tulis ya. Tidak pengaruh sama perubahan verb, itu aja. Ya. Jadi subjeknya a computerized map ya. Jadi peta yang tersistem komputer. Using masih seperti tadi keterangannya yaitu adjektif karena apa? Karena dia verb ing yang berdiri sendiri tanpa adanya kehadiran to be sebelumnya. Jadi artinya apa? Artinya yang menggunakan information di sini kan ada ion ya. Kalau ion itu pasti noun ya. Jadi dia bukan kata kerja. Gathered. Nah, gathered itu kan verb 3 ya. Verb 3. Kok tahu Miss kalau itu verb 3 bukan verb 2? Ya, karena dia diikuti oleh ini si preposition by, kata depan by. By itu oleh. Jadi sebelumnya pasti verb 3. Tapi di sini verb 3-nya berdiri sendiri, maka dia disebut sebagai adjektif juga. Ya, adjektif lagi. Artinya apa? Artinya adalah yang digabungkan by sensors. Nah, embedded in. Nah, embedded juga. Ini adalah verb 3 yang berdiri sendiri, maka disebut adjektif juga. Ya, jadi artinya juga yang in, karena in itu preposition. Jadi preposition di sini menandakan adanya sebelumnya itu adalah pasti kata kerja bentuk ketiga. Jadi ketika ketemu kata kerja, ya, kalau kita nggak tahu itu kata kerja bentuk kedua atau ketiga, ya, setelahnya apa sih setelahnya? Oh, setelahnya itu preposition. Jadi pasti di sini adalah verb ketiga. Tapi dia berdiri sendiri nih. Oh, berarti dia adjektif. Itu aja ya. Jadi untuk menganalisa sebuah soal TOEFL tidak usah terlalu dipikirkan apa ya, jauh-jauh ya. Pokoknya kalau verb 3 atau verb ing yang berdiri sendiri adjektif gitu aja lah ya. Jadi nggak usah jauh-jauh mikirnya nanti. Jadi biar cepet gitu ngerjainnya. Selanjutnya ada the pavement. Jadi the pavement ini kan jatuh setelah preposition ya. Jadi dia itu hanyalah sebuah PP ya kan karena jatuh setelah preposition. On juga gitu, on juga preposition ya guys ya. Jadi setelah preposition di sini ada a local cable channel. Nah, ini juga termasuk frase. Jadi on a local cable channel itu disebut PP juga. During rush hours, during itu juga sebuah preposition selama ya. Jadi during rush hour itu juga disebut sebagai PP. Maka dari itu yang belum hadir di sini adalah karena ini subjeknya berdiri sendiri maka belum ada sebuah verb. Verb yang apa? Yang singular ya. Ini kan singular. Yang singular. Maka dari itu untuk pilihan delta to R itu salah. Karena apa? Karena to plus verb itu sama dengan disebut to infinitive. Nah, to infinitive itu bukan verb, bukan kata kerja. Kalau R itu adalah verb. Verb yang plural. Verb yang plural ya, karena tidak ada S-nya. Maka dari itu kurang tepat. Untuk airing itu verb ing yang berdiri sendiri, berarti dia itu sebagai adjektif, bukan kata kerja. Maka salah. Yang benar adalah airs. Oke, itu jawabannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan guys untuk nomor 3. Aman ya? Tidak ada. Oke, nothing. Good. Lanjut nomor 4. The prisoners were prevented
From speaking to reporters because titik-titik. The prisoners itu para tahanan ya, tahanan yang ada di penjara itu were prevented itu termasuk to be ya, dilarang ya, dicegah lah ya, dari atau untuk berkomunikasi kepada reporter karena apa gitu. Nah, kalau kita mengidentifikasi ya, were prevented itu sebagai verb ya. Kenapa kok bisa disebut verb? Karena ini ada to be ya, to be plus verb 3. Nah, itu disebut verb. Artinya kalimatnya pasif. Karena to be plus verb 3 itu artinya pasif. Artinya pasif itu apa? Di atau ter. Dicegah. Verbnya di sini singular apa plural ya? Karena were berarti dia plural. The prisoner sebagai subjek yang plural karena ada s-nya itu. From speaking, jadi dia PP ya. Nah, sampai di sini juga PP ada preposition dia disebut PP, mesti besarin aja. Ingat PP tidak begitu berpengaruh sama perubahan kata kerja, maka kita sebut tidak begitu penting. Dan di sini ada because. Because itu adalah sebuah penghubung antar kalimat atau disebut conjunction. Nah, conjunction sama dengan penghubung antar kalimat. Nah, kalau setelah penghubung antar kalimat kok tidak ada kalimat ya nggak boleh, harus kalimat. Jadi setelah because di sini yang ditanyakan adalah wajib hadir subjek plus verb. Jadi teman-teman antara Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta mana sih yang pilihannya itu ada subjek sama verb-nya gitu. Silakan. Bravo. D. Delta. Delta. Kayaknya, Miss. Good job. Good job, guys. Jawaban kalian sudah benar. Sudah jelas ya untuk penjelasan nomor 4 ya? Yes, Miss. Oke, good. Next, nomor 5. Titik-titik. Suck groundwater from below. Some parts of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. Suck itu apa sih, menyedot ya? Menyedot groundwater, air dari dalam tanah. Yang namanya menyedot pasti from below ya, dari bawah. Some parts of the city have begun. Jadi beberapa bagian kota telah memulai to sink, tenggelam, as much as sebanyak 10 inches, 10 inci annually, setiap tahunnya. Kira-kira nih, subjek verbnya sudah ada belum ya? Teman-teman tahu nggak ada subjek nggak di sini? Kalau kalian Belum ada subjeknya. belum ada subjeknya. Belum ada subjeknya. Oke. Setelah koma nih, Miss Li tanya dulu nih ya, setelah koma, ya kan? Ini ada subjek sama verb nggak sih setelah koma? Atau minimal ada verb nggak sih setelah koma di sini? Ada. Have begun, Miss. Mana itu? Iya, betul Some part sekali. of the city. Ada verb. Verbnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk verb 3 yang diikuti oleh have. Nah, kalau ada kata have diikuti verb 3 berarti dia artinya sudah. Ya. Oke, have plus verb itu berarti dia termasuk verb. Ya, termasuk verb. Maka dari itu kalau ada kata kerja berarti ada subjeknya dong ya kan? Nah, subjeknya mana? Ini ya. Nah, ini subjeknya some parts. Nah, some parts. Bukan of the city, Miss, bukan ya. Untuk some parts of the city memang subjeknya, tapi yang dijadikan acuan perubahan kata kerjanya itu adalah sebelum preposition, yaitu some parts. Maka dari itu verbnya pakai have, bukan pakai has. Dan di sini ada subjek plus verb. Maka untuk susunannya di sini ada subjek
subjek, di sini ada verb, gitu. Jadi subjek-verbnya sudah aman, gitu. Subjek plus verbnya sudah aman. Maka yang ditanyakan sebelumnya di sini apa? Gitu. Kira-kira ya, kalau kita menggandengkan dengan with harms, gitu. With itu adalah preposition, kata depan. Aduh, wait, guys. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Terus, kesalahan. Baca guys ya. Astagfirullahaladzim. Oke. With itu kan preposition ya guys ya. Astagfirullahaladzim. Salah terus ya. Nah, setelah preposition with pumps berarti dia bukan subjek. With pumps sucked. Gitu. Suck ini kan termasuk verb ya kan? Menyedot atau apa ya istilahnya itu? Mengambil lah ya. Maka dari itu untuk with pumps tidak bisa menjadi subjek. Itu bukan subjek. Gitu. Untuk pilihan delta salah. Kalau kita pilih Charlie. So itu artinya apa? So itu artinya jadi kan ya. Jadi so pumps have tiba-tiba so itu muncul di depan. Kan kayak kalimat percakapan ya. Kan ini bukan kalimat percakapan, ini kalimat pernyataan. Jadi nggak mungkin so itu ada di depan tanpa adanya sebuah kalimat di sebelumnya itu menunjukkan sebab akibat. Karena untuk so itu biasanya hadir di kalimat kedua. Gitu. Kalimat kedua yang mana sebelumnya itu pasti ada sebabnya gitu. Maka dari itu so pumps have itu tidak masuk di sini karena tidak rasional gitu ya, irasional. Alasannya irasional. Untuk pilihan alfa, pumps have. Nah, sepertinya benar ya pumps have gitu ya kan. Pumps sebagai subjek, have itu sebagai pelengkap dari si auxiliary verb dari si suck gitu kan. Nah, gitu. Pumps have sucked groundwater from below. Akan tetapi di sini kan sudah ada subjek, some part, sama have begun, subject verb. Dan teman-teman kalau ada subjek plus verb yang berdiri sendiri, kemudian diikuti adanya subjek baru di sini, maka di sini masih salah. Jadi harus ada kehadiran sebuah conjunction. Wajib hadir satu conjunction. Gitu. Maka dari itu pumps have itu kurang tepat karena kurang conjunction. Itu C ya, misalnya tulis C. Jadi yang paling tepat adalah bravo. S pumps have. S itu artinya adalah karena ya. Karena diletakkan di depan artinya S, bukan sebagai. Jadi karena itu termasuk conjunction. Because itu juga termasuk conjunction karena. Sama dengan S juga. Nah, itu termasuk conjunction. S pumps have karena pumps pompa air menyedot air dari dalam, dari bawah ya. Some parts of the city, beberapa bagian kota mulai tenggelam sebanyak 10 inci setiap tahunnya gitu.
Itu untuk penjelasan nomor 5, guys. Any question? Nothing? Hello? Halo, Miss. Nggak ada, Miss. Tidak. No ya. Oke, saya takutnya tiba-tiba keluar, guys. Ini bisa dilihat nggak coretan Miss Lee, guys? Bisa. Bisa. Oh, Bisa, bisa. Miss. Oke, oke. Good. Next. Aku nggak mau ya. Oke, nomor 6, guys. If ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, titik-titik, generally blocked by the ozone concentrated in the atmosphere. Ada if itu conjunction ya. Conjunction. Misalnya tulis C, conjunction. If itu apa artinya jika, ya. Jika itu termasuk conjunction. Maka untuk susunannya ketika kalian melihat ada satu conjunction wajib hadir 2 kalimat. Jadi conjunction subject plus verb, kemudian harus ada subject plus verb lagi gitu. Jadi kalau dibaca itu CSV, SV. Seperti ini. Kita lihat di sini setelah conjunction subject verb-nya mana? Ultraviolet radiation itu sebagai subject. Enters sebagai verb. Nah, verbnya ini singular karena ada S-nya. Dan ultraviolet radiation juga singular. The Earth's atmosphere itu sebagai objek ya. Objek. Titik-titik generally itu sebagai adverb. Adverb itu apa ya? Ada yang tahu nggak adverb itu apa? Adverb itu keterangan ya. Keterangan, Miss. Keterangan. Loh. Apa ini? Hmm. Guys, ini apa sih? Kok susah amat. Aduh, wait guys, mesti back dulu lah. Apa lagi? Oke. Conjunction, ultravioletnya subjek sampai radiation, entersnya verb. Kemudian generally itu tadi adverb ya. Nah, adverb itu biasanya mengikuti apa? Mengikuti verb, yaitu blocked ya. Bisa juga mengikuti adjektif block. Nah, block itu kan belum tentu kata kerja ya, bisa jadi kata sifat. Kita lihat di sini block itu verb 3 apa verb 2. Karena di sini diikuti oleh preposition by, maka dia pasti disebut verb 3 yang berdiri sendiri dan disebut sebagai adjektif. Dan untuk aturannya word order ya, istilahnya itu word order, urutan kata adverb plus adjektif. Nah, ini benar ya. Jadi urutannya itu seperti itu, generally block. Jadi block ini bukan sebagai verb karena diikuti verb 3 di sini, diikuti preposition ya. By the ozone concentrated in the atmosphere. Nah, setelah by pastinya kata benda ya. The itu termasuk artikel yang mana setelah artikel pasti kata benda. Ozone. Nah, kemudian di sini ada atmosfer. S.
Concentrated. Nah, concentrated itu juga termasuk verb 3 yang berdiri sendiri, maka disebut adjektif karena tidak diikuti oleh sebelumnya di sini ada verb 3 to be dan teman-temannya itu teman-teman to be itu apa aja ya. Karena diikuti oleh si in, maka dia pastinya verb 3 dan berdiri sendiri, maka dari itu disebut adjektif. Yang artinya adalah ada kata yangnya karena adjektifnya bentukan dari kata kerja yang di concentrated ya, yang dikonsentrasi in the atmosphere. In itu adalah preposition dan setelah preposition itu pasti kata benda, maka in the atmosphere disebut PP. Maka dari itu untuk susunan di sini adalah yang ditemukan cuma conjunction plus subject plus verb. Nah, yang belum ada apa? Karena di sini tadi cuma adverb adjektif. Kemudian apa ini tadi? PP ya kan? By the ozone itu PP. Maka yang belum ada apa? Subjek plus verb. Kenapa? Karena satu conjunction itu wajib hadir 2 kalimat, yaitu minimal ada 2 subjek verb. Nah, ini yang belum ada nih. Kira-kira ada antara Alfa Bravo cari data yang mana, guys? Bravo, Miss. Bravo. Bravo. Oke. Good job, guys. Oke. No question? Kalau no question lanjut ke Hah? Silakan. Kalau ada Lanjut. pertanyaan. Oh, lanjut. Oke, good. Number 7. Without the proper card installed inside the computer, impossible to run a graphics program. Coba tanpa misli kasih tahu identifikasi dari kalimat nomor 7, teman-teman boleh dijawab. C. Charlie. Si. Oke. Charlie, Miss. Charlie. Wow, benar semua nih Charlie ya. Oke. Apa nggak usah dibahas? Oke, bahas aja ya biar adil dan makmur. Oke. Untuk subjek verbnya mana ya kira-kira? Nah, without itu adalah preposition. Nah, setelah preposition ada kata benda the proper card installed inside the computer. Maka without sampai the computer itu kita sebut sebagai PP. Nah, kemudian koma. Impossible itu adalah sebuah adjektif ya. Tidak mungkin, adjektif artinya tidak mungkin. To run itu adalah to infinitive. Misalnya tadi sudah jelaskan kalau to infinitive itu adalah bukan verb. Karena ada to-nya. To run a graphics program. Jadi di sini setelah preposition, to run a graphic program itu disebut PP. Itu sudah cukup ya. Maka dari itu yang belum hadir di sini apa? Namanya juga kalimat ya. Nggak ada subjek, nggak ada verb, berarti yang dicari adalah subjek plus verbnya mana gitu. Maka dari itu jawabannya Charlie. Oke, good. Nomor 8. Hill Telescope at the Palomar Observatory in Southern California, scientists can photograph objects several billion light years away. Silakan. B, Miss. Bravo. Oke. Ada yang lain? A mungkin. A mungkin. Oke. Oke. Charlie, wow, banyak yang milih beda maksudnya. Delta nggak laku ya? Ya. Untuk yang nggak laku memang salah ya. Kita bahas dulu. Di sini ada subjek sama verb nggak? Di kalimat nomor 8 ini. Ada nggak subjek sama verb? Ini ya, ada modal kelihatan. Scientist Kalau can photograph. yes, good. Kalau kita melihat ada modal, itu pasti kata kerja ya. Modal can, may, will, should. Nah, dan teman-temannya itu can photograph itu adalah sebuah kata kerja, ya. Kemudian untuk
verbnya verbnya. Untuk subjeknya adalah scientist. Ya, ini subjeknya. Subjek sama verbnya udah ketemu nih. Ya, subjek sama verbnya udah ketemu. Kemudian setelah verb itu adalah object several, photograph objects, kan photograph objek itu kata benda, ya, several billion light years away. Jadi itu adalah sebuah objek, ya. Maka dari itu ketika subjek dan verbnya sudah hadir, itu kan sudah aman ya, sudah dicentang gitulah istilahnya. Maka yang mau dicari apa lagi gitu. Kalau kita lihat di sini ada at the Palomar Observatory in, ya kan? Ada at, ada in, maka dia disebut apa? PP. Nah, kalau kita melihat ada PP yang super panjang seperti ini, kita anggap apa? Kita anggap agak tidak penting gitu. Jadi tidak usah dipikirkan jauh-jauh. Kemudian di sini ada Hale Telescope. Kalau kita mencari di sini ditanyakan apa itu kira-kira apa? Ya selain subjek plus verb. Jadi jangan cari subjek verb atau cari yang ada conjunction plus subjek plus verb. Jadi jangan sampai cari yang subjek verb aja. Atau kalau ada subjek verbnya yang ada conjunction-nya. Gitu. Kira-kira nih kalau kita pilih subjek verb harus ada conjunction. Ada nggak di sini conjunction? Gitu. Kalau yang ada subjeknya. Kalau kita pilih delta ya, it is the. Ini kan subjek plus verb, tapi tidak ada conjunction-nya, maka kurang conjunction. Untuk they use they ini subjek, use itu verb. Jadi kurang conjunction. Bisalah ya Charlie ya. Kalau kita pilih Bravo, the Hale Telescope, the Hale Telescope. The Hale itu kan nama ya. Nama. Sebuah nama itu berdiri sendiri ya, the Hale Telescope. Kemudian kenapa nggak ada verbnya gitu kan? Jadi dia itu nanti menjadi sebuah subjek, ya kan? Jadi kurang verb. Kurang apa? Kurang verb plus conjunction. Karena dia akan menjadi subjek di sini nanti, the Hale Telescope. Kalau kita pilih Bravo, dia itu jawabannya benar. Kenapa? Karena di sini ada preposition, itu ada preposition plus kata benda. Maka kata benda the Hale Telescope itu gagal menjadi subjek, tapi dia sebagai PP. Maka dari itu pilihan yang paling tepat adalah Bravo. Itu ya. Itu untuk nomor 8, guys. Selanjutnya, any question? Nothing? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 9. Ada, Miss. Okay, good. One of the largest and most powerful birds of prey in the world. A 6-foot wingspan and legs and talons roughly the size of men's arms and legs. Dor, yang mana? D, Miss. Bravo? Delta. Oh, Delta. Miss. Delta, wow. Amazing ya. Jawabannya benar, Alpha. Delta. Apa? Oke, kita bahas ya. It's okay, it's okay. Kalau kita pilih alpha ya, so the happy. So itu adalah sebuah conjunction, ya. Jadi kan, the happy itu adalah sebuah subjek, has itu sebuah verb. Berarti sebelumnya harus ada wajib apa? Kalau kita di pilihan itu adalah conjunction subject verb, maka sebelumnya harus ada subject plus verb. Nah, untuk yang nomor 9 di sini ada subjek sama verbnya enggak sih, gitu kan? One of, nah one ya berarti ya. Subjeknya itu one ya, kalau kita melihat ada subjek ya. One of the largest and most powerful birds of prey in the world,
ya. Koma itu setelah koma itu apa kira-kira? Kalau kita pilih Charlie, pilih alpha, langsung so itu kan conjunction yang artinya jadi. Otomatis sebelumnya kan harus ada subject verb. Sedangkan di sini tidak ada subject verb, tapi yang hadir cuma ada sebuah kata benda yang panjang ya, one yaitu one. Untuk keterangan lengkapnya adalah one of the largest and most powerful birds of prey in the world. Maka dari itu untuk pilihan so itu kurang tepat gitu. Jadi seharusnya nggak pakai so gitu loh, nggak pakai so. Kemudian kalau kita pilih Bravo, the harpy having. Nah, the harpy having itu noun, having itu adjektif ya. Berarti kita lihat di sini apakah ada verbnya nggak? 6 foot wingspan and legs and talons roughly the size, tidak ada sama sekali guys. Jadi tidak ada verb sama sekali. Itu menandakan adanya kata benda. Kemudian and legs and talons itu kan kata benda semua ya. Jadi and ini memparalelkan, menggandengkan antar kata benda yaitu a 6 foot, a foot wingspan, kemudian legs, kemudian talons, kemudian roughly the size. Roughly ini sebagai keterangan tambahan ya, the size of a man's arms. Jadi cuma PP aja ya, jadi tidak ada verbnya sama sekali. Itu. Otomatis untuk koma di sini adalah membutuhkan kehadiran sebuah subjek dan verb. Karena apa? Karena one of the largest and the most powerful birds of prey in the world itu hanyalah sebagai keterangan tambahan. Ya, jadi ini sebagai apositif atau keterangan dari sebuah kata benda. Gitu. Kalau kita pilih with the happy having, gimana itu? Ya, apalagi ini ya, nggak ada kata kerjanya. No verb gitu. Sama. Itu untuk nomor 9 ya. Sudah jelas ya, untuk nomor 9. Kita akan lari dan akan selesai di nomor 10. Ini gampang banget loh guys. Each object, Jupiter magnetic fields is discharged with electrical charge. Kasih tahu ini teman-teman. Alpha. Yakin? Charlie, yakin? Alpha. Alpha, oke, yakin ya. Kok jadi itu? Tolong cari verbnya dulu lah, mana kalau misalnya teman-teman bingung subjeknya dulu. Verbnya aja lah minimal. Ada nggak sih verb gitu? Verb itu ciri-cirinya ya ada auxiliary atau verb yang berdiri sendiri atau verb 2. Mana sih verbnya guys? Kata kerjanya mana? After is. After is, oke. Jadi verb itu satu kesatuan ya, yaitu Is is deluge. discharged ya. Jadi is discharged itu sebuah kata kerja, verb yang singular. Gitu. Maka dari itu kalau kita sudah menemukan verbnya itu singular, berarti subjeknya juga harus singular. Mana subjeknya? Subjeknya objek. Subjeknya adalah each ya. Each ini ya, each object itu adalah subjeknya. Each itu menunjukkan adanya singular ya. Jadi each object itu subjek yang singular. Jadi subjek sama verbnya sudah ketemu. Terus yang ditanyakan di sini apa? Selain verb ya, karena sudah ada verb ya. Kira-kira mana guys? Berarti enters itu termasuk verb nggak? Verb. Iya, ini verb ya, verb yang singular dia. Maka enters tidak masuk nominasi. Kalau it enters boleh nggak?
Ini ada subjek, ini ada Tidak verb. ada subjek. Iya, berarti kurang conjunction ya. Tidak ada conjunction. Kalau kita pilih delta, ini verb bukan? Verb. Verb yang plural ya. Plural. Maka dari itu jawabannya adalah C. nah, entering. Dia sebagai apa? Sebagai adjektif. Adjektif bentukan dari kata kerja yang mana artinya adalah yang masuk gitu. Each object, setiap objek yang masuk Jupiter magnetic gitu, magnet Jupiter. Seperti itu, guys. Oke, guys, no questions. No question, kita lanjut besok Miss, lagi kalau ya. Jaren itu yang bagaimana? Oke, Jaren ya. Jadi untuk kasus Jaren itu beda ya. Untuk Jaren itu adalah verb ing yang bertindak sebagai subjek atau noun ya, Miss. Sebagai noun. Nah, sebagai noun. Contohnya ada di depan. Biasanya itu ada di depan. Contohnya play menjadi apa? Playing ya kan? Playing volleyball lah. Volleyball is my hobby. Nah, itu di sini playing sebagai gerund karena dia sebagai kata benda. Kalau di sini kan tidak bisa tidak bisa disebut kata benda ya. Dia itu sebagai adjektif karena apa? Karena dia itu bentukan dari kata kerja yang ingin ditunjukkan memiliki arti tambahan yang. Oke, no question? Miss, Ya, Saya ada pertanyaan. Eh, siapa dulu ini ya? nggak apa-apa masnya dulu. Oke, silakan. Duh, kok diam? Yang ladies first apa? Ya, silakan Mister. Silakan Mister dulu, gak apa-apa. saya masih bingung kapan kita pakai dengan adjektif dengannya ing dan verb 2. Kapan kita pakai Oh, verb 2. verb ing dan verb 2 sebagai adjektif setelah subjek. Adjektif itu tidak ada yang verb 2 ya. Adjektif itu verb 3. Adjektif itu pasti verb adjektif yang dibentuk. Ini dalam kurung ya, yang dibentuk karena tidak semua adjektif itu dalam bentuk kata kerja yang diubah menjadi verb ing atau verb 3 ya. Yang dibentuk dari verb itu hanyalah verb ing atau verb 3 ya, yang berdiri sendiri tanpa to be. Nah, kapan itu pakai verb ing yang berdiri sendiri? Ketika artinya aktif. Nah, kapan itu pakai verb 3? Ketika artinya pasif. Nah, gitu. Oke, Miss. Makasih, Miss. Oke. Untuk Miss-nya mau tanya apa, Miss? Silakan. Berarti kalau yang verb plural itu nggak ada S-nya ya, Miss? Iya, betul sekali. Kalau verb plural itu tanpa S ya. Verb yang plural itu sama dengan verb 1. Ya. Atau bisa juga yang verb kedua. Verb 1 yang tambah-tambahan apapun. Tuh. Atau bisa juga have plus verb 3. Tuh. Atau kalau modal. Nah, modal plus verb plural ya. Kalau kata kerja. Oke, no more questions? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, akan kita tutup kelas kita malam ini. Kita akan lanjut lagi di hari Kamis nanti, guys. Oke.
Oke guys, gimana kelasnya? Kapok nggak ya? Teman-teman kapok nggak kelasnya? Lumayan lama ya durasinya. Coba Muslim memastikan teman-teman masih hadir nggak di kelas? Masih. Oh, masih. Hadir, Oke, Miss. Oke, thank you guys sudah setia bersama Miss Lee Channel. Enggak ya? Thank you. Makasih, Oke guys, kita Miss. tutup kelas kita malam ini dengan bacaan doa untuk yang Muslim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk yang nonis, silakan ditutup sendiri dengan keyakinan sesuai keyakinan masing-masing. Dan terima kasih untuk pertemuan malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah pengetahuan teman-teman buat nanti di tes TOEFL bisa mencapai target ya sesuai dengan yang Iya, diimpikan. terima kasih. Amin. Oke, see you guys. See you See you, on Miss Lee. Thursday. Wassalamualaikum. You, Thank Miss. Have a you. nice night. Thank you, Miss. See you, See you. Miss. Okay.